Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Martial Evolution, Star by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Cepat. Hingga kini para penjaga segera melompat ke arah Zhu Xiao untuk menghentikannya. Zhu Xiao mengatakan dengan tawanya, tuannya ada di sini. Mereka semua akan mati. Hingga Zhu Xiao seketika masuk ke dalam peti mati ini, hingga memicu sebuah ledakan energi dari dalam peti. Dan energi ini pun mengenai para penjaga yang mengejarnya. Hingga penjaga yang terkena energi ini pun tidak bisa mendekat lebih jauh dan terkena dampak serangan ini. Lalu setelah energi mulai memudar dan sesuatu keluar dari dalam peti mati. Dan orang ini mengatakan bahwa mulai hari ini negara Xia tidak akan memiliki keluarga kerajaan lagi. Bahkan dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Dirinya sudah mengatakannya dan ternyata itu adalah Yi He dalam wujud Emperor di Mola. Para tetua keluarga kerajaan pun bertanya siapa Yi He dan di mana Zhao Guliang. Bagaimana Yi He tahu lokasi rahasia keluarga kerajaan, lokasi istana naga leluhur, dan bahkan kandidat urat naga yang hanya diketahui oleh pemimpin klan. Yi He mengatakan bahwa karena ini adalah lokasi rahasia, lalu siapakah dirinya dan bagaimana dirinya mengetahui tempat ini? Tentu saja semua itu rahasia. Hingga Yi He kini mengeluarkan energi besarnya. Penjaga pun segera maju untuk melindungi pemimpin klan dengan mengaktifkan teknik Pajra Body. Dan serangan tapak Buddha ini pun kini mengarah ke Yi He. Yi He pun hanya tersenyum melihat serangan ini serta mengatakan bahwa seekor belalang sembah mencoba menghentikan kereta kuda. Dan dengan satu tembakan knuckle blade, teknik Pajra Body milik penjaga pun hancur. Penjaga ini pun nampak kaget dan tidak menyangka Pajra Bodinya hancur dengan satu tembakan. Dan tanpa penjaga ini sadari, Yi He nyatanya telah mendekat maju serta meminta penjaga untuk tidak bersedih terlalu cepat. Sekarang gilirannya hingga serangan Yi He memicu ledakan energi yang besar. Dan penjaga ini pun berhasil dilumpuhkan. Para pemimpin klan pun nampak kaget mengetahui bahwa Yi He membunuh seorang Grandmaster hanya dengan satu serangan. Mereka pun bertanya-tanya kapan tokoh yang begitu hebat muncul di negara Xia yang agung. Lalu Yi He mengatakan bahkan mayat orang kuat pun tidak boleh disia-siakan. Mereka semua adalah kekuatan yang berharga dari negara Xia. Hingga Yi He pun kini menggunakan teknik Black Red Biomasa untuk mengelola tubuh penjaga tingkat Grandmaster ini. Para pemimpin klan yang melihat ini pun nampak panik serta meminta para penjaga untuk menghentikan Yi He. Salah seorang dari pemimpin klan pun bertanya di manakah semua pelindung Dharma. Hentikan monster ini. Dalam pikiran salah seorang penjaga, Yi He pun disebut sebagai monster. Di hadapan mereka, kemungkinan besar memiliki level yang sama dengan Asura dari pertempuran Huadu. Dibandingkan dengan Yi He, dirinya tidak lebih dari semut yang lebih kuat. Dirinya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pemimpin klan yang mulai lari menyebut kata energi naga dan meminta mereka untuk cepat panggil energi naga untuk melawan Yi He. Dengan berkah energi naga, bahkan seorang Grandmaster pun akan punya kesempatan bertarung. Pemimpin lain pun bertanya apakah dirinya perlu mereka memberitahu dirinya apa yang harus dirinya lakukan. Sejak urat naga palsu keluarga Zhao melompat ke peti mati naga, hubungan antara keluarga kerajaan mereka dan energi naga telah melemah beberapa kali. Seolah-olah membran telah dimasukkan. Energi sama sekali tidak dapat dimobilisasi. Pemimpin klan lain pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Monster itu datang ke arah mereka. Hingga saat Yi He mulai melepaskan energi, beberapa penjaga terlihat terbunuh.
Para pemimpin klan yang memperhatikan ini mengatakan bahwa dua penjaga tingkat Grandmaster telah dibunuh oleh monster itu. Hingga kini salah seorang penjaga mengatakan bahwa tidak ada cara lain selain melawan balik serta meminta 7 pelindung Dharma yang tersisa untuk berkumpul dan mengajak mereka menghancurkan monster itu berkeping-keping dalam satu serangan. Namun belum serangan dilepaskan, tiba-tiba sebuah getaran terjadi dari atas istana naga leluhur. Dan nyatanya sebuah serangan tiba-tiba menghujani para penjaga yang berkumpul. Seseorang pun muncul dengan mengenakan topeng dan bertanya apakah ada yang lainnya. Pemimpin klan keluarga Zhao pun kaget dan bertanya apakah itu Demon A dari organisasi monster. Mengapa dia membantu Yihe? Apakah Yihe itu juga bagian dari organisasi monster? Mengapa organisasi monster kuat ini menargetkan keluarga kerajaan mereka? Yihe yang berada di balik topeng Demon A pun memanggil pemimpin klan keluarga Zhao dengan sebutan Old Deng dan memintanya untuk berhenti berpura-pura bodoh. Bukan organisasi monster yang akan berurusan dengannya, ini adalah Dragon Sparrow dari negara Xia. Mereka yang mendengar hal ini pun seketika sangat kaget. Old Deng pun bertanya soal Dragon Sparrow ini ternyata bersekongkol dengan organisasi monster. Old Deng pun sangat kesal dan menyebut Dragon Sparrow sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga kerajaan mereka. Dengan ini dirinya mengerti jadi Dragon Sparrow mempekerjakan Demon A untuk melakukannya ini sangat tercela. Demon A pun bertanya apakah Old Deng benar-benar berpikir dirinya menerobos masuk dengan mata tertutup dan mulai menembak secara acak. Dirinya merencanakan semua ini dengan cermat. Semua hal yang dirinya persiapkan selama 2 bulan terakhir telah berakar dan tumbuh pada saat ini. Para jenderal berpangkat tinggi dari Garda Kekaisaran Ibu Kota Selatan kuno telah disusupi oleh Selye miliknya. Hingga hampir 80% Selye menyatu dengan tubuh mereka. 20% sisanya yang tidak berhasil dikonversi secara diam-diam pagi ini. Hal ini juga memungkinkan dirinya untuk mengendalikan seluruh garda kekaisaran. Dirinya memerintahkan 90% dari garda kekaisaran untuk dipindahkan keluar ibu kota kuno untuk apa yang disebut dengan latihan militer dengan mengutip perintah keluarga kekaisaran. Puluhan ribu pengawal kekaisaran elit sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya telah melenyapkan seluruh komando tinggi keluarga kerajaan seorang diri. Dalam pikiran Yihe, adapun para ahli lainnya di dalam kota kekaisaran klon miliknya Emperor Dimola Warrior akan menangani mereka, membunuh mereka satu persatu. Namun itu tidak semuanya. Masih ada satu orang lagi, yaitu Huang Liancheng. Tampaknya seperti pemuda tampan, tetapi sebenarnya dia adalah seorang kasim tua dan jahat yang telah hidup selama 200 tahun. Dengan mengandalkan seni bela diri, dia adalah ahli nomor 1 di kota kekaisaran 50 tahun yang lalu. Dan kekuatannya telah mencapai tingkat Grandmaster setengah langkah. Hanya saja karena penurunan ki dan darah mereka akhirnya tidak dapat menembus batasan itu. Rumor beredar bahwa Huang Liancheng telah meninggal. Tetapi ternyata dia telah bersembunyi di kota kekaisaran selama ini. Pada akhirnya pelayan tua ini masih tidak mampu melindungi garis keturunan kerajaan negara Xia. Meskipun agak rumit, sebenarnya tidak masalah, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Lalu para penjaga yang melihat Demon A turun dan mulai mendekat mengatakan bahwa mereka bersumpah untuk melindungi pemimpin klan sampai mati. Dan Yihe sendiri dengan senang hati mengabulkan permintaan mereka. Para pemimpin klan yang melihat Demon A semakin mendekat seketika panik dan gemetar serta meminta Demon A untuk tidak mendekat. Yihe yang melihat beberapa orang ngompol pun mengatakan bahwa baunya mengerikan. Apakah karena mereka semakin tua dan otot sphinkternya telah mengendur, sehingga mereka tidak dapat mengontrol buang air kecil dan buang air besar. Sungguh kelompok orang tua yang menjijikan. Lalu kini salah seorang dari mereka mengatakan bahwa Demon A tidak bisa membunuh mereka. Kehidupan seluruh kerajaan Xia terjalin dengan kehidupan mereka. Jika mereka mati, seluruh negeri ini akan dilanda bencana alam yang tidak terhitung. Jumlahnya seperti banjir bandang, gempa bumi, badai petir,
dan kekeringan parah mengubahnya menjadi tanah tandus. Old Deng pun membenarkan hal itu dengan nada gemetar. Bukankah politik itu semua tentang kompromi? Tidak perlu sampai se ekstrim seperti itu. Ketika dinasti berubah, bukankah mereka selalu mempertahankan keluarga kerajaan dari generasi sebelumnya? Old Deng pun bertanya berapa banyak yang ditawarkan Long Kue kepada Demon A dan organisasi monster. Tetapkan harga dan mereka jamin akan membayar lebih. Yihe pun hanya tertawa menanggapi hal ini. Yihe menekankan bahwa dirinya terlalu malas untuk berbicara dengan mereka lagi. Tubuh mereka yang membusuk bahkan tidak layak untuk diubah. Tugas seorang prajurit adalah membunuh bintang iblis, membunuh binatang iblis, dan mereka adalah binatang yang paling jahat. Mereka adalah iblis yang sebenarnya. Hingga kini Yihe mulai menyiapkan serangannya. Para pemimpin klan pun nampak panik dan meminta Demon A berhenti serta bertanya apakah Demon A gila. Mereka adalah salah satu dari 9 klan dinasti negara Xia. Apakah Demon A tahu apa yang Demon A lakukan? Demon A menghancurkan negara ini dan ratusan juta orang akan binasa bersama mereka. Maka hentikan ini dan ampuni mereka. Namun Yihe sendiri enggan menanggapi omongan mereka dan seketika melepaskan serangannya, dan Yihe pun mengatakan bahwa pemurnian menyeluruh telah dilakukan. Setelahnya, Yihe pun kini mengeluarkan makhluk summonnya dan makhluk ini seketika melepaskan pukulan bertubi-tubi ke bangunan istana. Dan di saat yang sama, tiba-tiba Huang Liancheng datang dan menyebut makhluk ini kurang ajar. Huang Liancheng bertanya dari mana makhluk ini datang. Apakah makhluk ini iblis? Apakah makhluk ini bermaksud menghancurkan pondasi berusia ribuan tahun ini? Yihe pun seketika menanggapinya dan menyebut Huang Liancheng sebagai anjing tua yang dikebiri, yang sudah berumur lebih dari 200 tahun. Apakah masih belum kehilangan sifat patuhnya? Jika demikian, dirinya akan mengirim Huang Liancheng ke sana untuk terus melayani tuannya yang bahkan tidak bisa menangani kekacauan mereka sendiri. Huang Liancheng merespon hal ini serta menyebut makhluk ini sangat berani dan seketika mengaktifkan Heavenly Gang Martial Technique, Great Golden Hand. Dan Yihe pun kini mengayunkan pukulan besarnya hingga benturan pun terjadi. Namun pukulan Yihe nyatanya tertahan oleh teknik Huang Liancheng. Huang Liancheng menyebut makhluk ini sebagai iblis kotor serta memintanya untuk tidak menghancurkan satu bata atau ubin dari kota kekaisaran ini. Dalam pikiran Yihe, dirinya tidak pernah menyangka Kasim tua ini memiliki pertahanan yang begitu kuat. Dia tidak bergeser sedikit pun setelah menerima begitu banyak pukulan miliknya. Huang Liancheng pun kini mengerahkan Great Golden Hand ke depan hingga tangan-tangan milik makhluk Yihe seketika hancur. Namun secara diam-diam Yihe menggunakan template Ten Yeno untuk memanggil makhluk lain dan menyelinap di belakang Huang Liancheng. Namun Huang Liancheng nyatanya menyadari ini dan menyebut makhluk ini sebagai iblis yang hina. Berani-beraninya makhluk ini menyerang rumah mereka hingga Huang Liancheng melepaskan bagian dari Great Golden Hand membentuk sebuah panah yang menghujani Ten Yeno hingga menghancurkannya. Huang Liancheng meminta makhluk ini menyaksikan dirinya membunuhnya dengan kekuatannya, lalu membantai kaki dan tangan iblis ini. Di samping itu, Huang Liancheng menilai bahwa aura istana naga leluhur telah melemah hingga hampir tidak ada. Kesembilan pemimpin klan kemungkinan besar berada dalam bahaya besar, tapi itu tidak masalah. Jika pemimpin klan meninggal, mereka tidak dapat menggantikannya. Kuncinya adalah anggota klan dengan kemurnian darah kerajaan tertinggi di antara 9 klan harus tetap hidup. Selama keluarga kerajaan dapat terus berlanjut, tidak masalah siapa tetuanya. Lagi pula seorang ahli tidak tertandingi seperti dirinya setia kepada keluarga kerajaan itu sendiri, bukan kepada orang tertentu. Selama ribuan tahun, berapa banyak badai yang telah dilalui keluarga kerajaan. Mereka tidak akan pernah tersandung di era ini. Selama keluarga mereka masih hidup, namun di saat itu Huang Liancheng menyadari sesuatu dan bertanya mengenai aura ini. Rumah mereka terkunci dan segera bertanya siapa itu. Hingga Huang Liancheng segera mengerahkan Great Golden Hand ke arah energi yang datang. Dalam pikiran Huang Liancheng,
Dilihat dari ini, orang ini adalah pelaku yang menghancurkan istana naga leluhur bawah tanah. Auranya memang luar biasa, rasanya seperti tangannya yang besar mencengkram seluruh jantung mereka, sehingga tidak mungkin bernapas. Sementara itu, Yihe yang menuju Huang Liancheng bertanya apakah ini Heavenly Gang martial artist. Rasanya sangat mirip dengan teknik abadi dari novel fantasi. Namun Yihe terlalu malas memikirkan hal ini. Dengan ini dirinya akan meledakkannya lebih dulu. Segera Yihe kini melepaskan Gen Yuan Dragon Armor, Demora Secret Technique, Knuckler Like Dragon Armor Super. Huang Liancheng yang dihadapkan dengan kekuatan ini nampak cemas dan bertanya siapakah Yihe sebenarnya. Mengapa Yihe menargetkan keluarga kerajaan? Yihe pun kini memperkenalkan dirinya sebagai kepala seksi satu yang baru diangkat dari Dragon Sparrow negara Xia. Hari ini mereka akan sepenuhnya memberantas tumor ganas keluarga kerajaan dari dinasti Xia. Huang Liancheng yang mendengar hal ini pun nampak kesal karena dalangnya adalah Dragon Sparrow lagi. Di samping itu, sistem alarm kota pun memberikan informasi siaga satu, serta mengumumkan kepada warganya untuk segera ke tempat penampungan terdekat. Petugas pun kini dikerahkan untuk membantu warga agar cepat mengevakuasi dirinya. Namun di saat itu salah seorang warga yang mendengar Yihe memperkenalkan dirinya bertanya apakah Yihe kepala seksi pertama Dragon Sparrow negara Xia yang baru diangkat akan sepenuhnya melenyapkan keluarga kerajaan hari ini. Warga lain pun juga mengatakan bahwa nama Yihe ini terdengar familiar. Selama siaran langsung sebelumnya di Universitas Huadu, seorang mahasiswa tahun pertama sendirian mengalahkan semua orang di universitas. Bukankah orang yang luar biasa itu bernama Yihe? Mereka pun kaget dengan perubahan ini. Yihe ini bukan Yihe yang sama seperti sebelumnya. Yihe ini bisa berduel dengan anggota keluarga kerajaan yang memiliki banyak tingkat Grandmaster. Namun, apakah benar dia Yihe yang dimaksud? Salah seorang pun bertanya mengapa mereka peduli Yihe yang mana. Yang penting adalah negara Xia mereka memiliki kepala seksi baru. Ini berarti kepala seksi Azure Dragon memiliki pengganti. Dan kemudian ada keluarga kerajaan tumor ganas itu selama mereka menyingkirkan parasit-parasit yang menghabiskan banyak sumber daya nasional yang tak terhitung jumlahnya ini. Negara Xia pasti akan berubah. Hingga kini Yihe mengerahkan lengannya menuju Huang Liancheng, serta menyebut Huang Liancheng sebagai anjing tua yang dikebiri. Dirinya akan memotong kepangnya dan kepala anjingnya yang bau itu sekaligus. Huang Liancheng yang panik pun segera merespon hal ini dan mencoba menahannya dengan Great Golden Hand. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 sampai 3 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.